Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Barus, NIM 19101116 dari kelas S1-07D. Nah, cita-cita saya itu sebagai database administrator sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Barus, NIM 19101116 dari kelas S1-07D. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu mengenai post-test praktikum algoritma programan. Nah, di sini saya mendapatkan modul 2, yaitu mengenai konstruksi dasar runtutan. Nah, jadi langsung saja. Nah, untuk pendahuluan, konstruksi dasar itu digunakan untuk menyusun sebuah algoritma yang dinamai itu runtutan. Nah, di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Jadi, tidak ada langkah yang melompat dari baris ataupun kembali lagi ke baris atasnya. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusun algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemroses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Nah, jadi pada saat kita buat contoh pemrograman, nah dia tidak melewati baris yang di bawahnya, jadi dia bertahap. Nah, apa yang diminta dulu dikerjakan, baru seterusnya nggak dilangkahi gitu. Nah, dalam struktur runtutan itu ada operasi output, ada operasi input, dan operasi assignment atau penugasan. Nah, mungkin langsung saja kita coba programnya. Nah, coba kita langsung dari awal aja. Nah, jadi sini kita akan mencoba menampilkan sebuah nilai. Nah, jadi outputannya itu tergantung nilai yang kita minta. Contohnya itu gini. Coba kita buat include stream using name space std integer main. Nah, jadi yang pertama itu kita memperkenalkan variabelnya. Jadi integer, misalnya variabelnya yang kita buat itu a. Kita buat aja contohnya a. Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, jadi cout itu kita masukkan nilai a. Nah, masukkan nilai a. Nah, jadi di sini dia akan nanti mengeluarkan ataupun mengoutputkan nilai a. Jadi kita masukkan nilai a sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi c ini itu a. Nah, jadi cout. Nah, nanti setelah di run dia akan mengeluarkan nilai a sama dengan 1.2. Nah, kembali ke a nya. Jadi kan kita tadi c ini a, jadi jangan lupa dibuat a. Nah, retron. Nah, jadi di sini, nah coutnya itu nilai a. Nah, jadi ini kan, jadi dia dari pertahap. Nah, jadi kan masukkan nilai a. Nah, ini dia minta nanti kita masukkan nilai a. Jadi kita c ini itu kita masukkan nilai a dia ke atas. Nah, baru nilai a itu nanti diturunkan ke cout yang di bawah. Nah, coba di run. Nah, ini misalnya kita mau nilai 24. Nah, coba 24. Jadi masukkan nilai a 24. Nah, di nilai a sama dengan 24. Nah, itu merupakan contoh operasi input atau output. Dah, astagfirullah. Maaf ya teman-teman. Apa sih ini? Ya, jadi gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, ini merupakan contoh operasi input atau output.
Nah, jadi kita buat lagi contoh, misalnya kita menampilkan sebuah nilai. Nah, jadi kita tentukan nilainya itu berapa. Jadi kita tampilin sesuai apa yang kita minta. Misalnya kita kali atau tambah itu sesuai dengan dasar runtutan, konstruksi runtutan. Nah, misalnya integer. Nah, misalnya kita ada dua data. Misalnya variabel untuk data pertama kita buat data x saja deh, x. Nah, jadi nilainya kita tentuin berapa. Misalnya nilainya 12. Nah, untuk input data kedua, untuk variabel data kedua, misalnya kita buat itu 4. Nah, ini merupakan variabel yang akan kita munculkan nanti di programnya. Nah, jadi kita dari variabelnya ini kita ingin menampilkan berapa hasil data. Misalnya x kali y atau kurang. Nah, misalnya kita buat ada berapa ya? Ada 4 perhitungan deh. Jadi kita input. Jadi dia ada 4 hasil kan. Jadi kita memperkenalkan hasilnya itu biar nanti bisa dibaca pada saat output. Nah, jadi hasil 1, integer hasil 2, integer hasil 3, integer hasil 4. Nah, jadi kan kita ada 4 hasil. Nah, jadi langsung masuk ke rumus saja. Nah, misalnya hasil 1. Nah, kita hasil 1 itu maunya gimana? Misalnya x dikali y. Nah, nanti dia pada saat membaca program jadi variabel x dan y itu dikali. Nah, untuk hasil 2, misalnya kita buat x kurang y. kurang y. Nah, hasil 3 misalnya x dibagi y. Nah, dan hasil 4 misal apa ya? X apa deh? Modulus y. Nah, jadi kita cout-nya nanti hasil datanya itu. Nah, hasil 1. Nah, ini nanti cout-nya itu biar hasilnya itu keluar pada saat di run. Cuman kalau kita nggak buat cout ini, jadi sebenarnya dia berjalan sampai hasil ini ya saat perhitungannya, cuman nggak ditampilin pada saat di run. Hasil 2 dl cout hasil 3 dl. Nah, cout hasil 4. Nah, return juga jangan lupa. Nah, jadi mungkin udah kelar. Nah, coba tinggal di run. Nah, program jalan ya. Berarti program ini masih berjalan dengan lancar, tidak ada terjadi kesalahan. Nah, ini contohnya ini. Berarti hasil pertama itu x dikali y. Nah, 12 kali 4 48. Nah, berarti benar x kurang y 12 kurang 4 8. X bagi y 12 bagi 4 3 dan x modulus y. Nah, 12 habis dibagi 4 0. Nah, jadi program ini juga jalan. Ini merupakan contoh operasi penugasan sih. Nah, kan tadi sini dibilang ada beberapa operasi. Nah, operasi input, operasi output, dan operasi assignment atau penugasan. Nah, bisa kita beri satu program lagi penugasan. Nah, kita akan memunculkan sebuah rumus. Nah, kita akan memunculkan sebuah rumus. Nah, jadi apakah programnya jalan atau tidak, kita coba. Bentar. Nah, jadi sini kita nentuin variabelnya dulu.
Nah, jadi misalnya ada beberapa variabel. Contohnya kita buat rumus, kita ambil contohnya rumus dari matematika deh. Kita buat contohnya itu luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, misal kita ambil contohnya itu ini, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini merupakan contoh rumus dari matematika. Nah, jadi kita kenalin dulu dari rumus ini. Nah, ini taruh di bawah dulu aja. Nah, misalnya jadi integernya itu yang pertama apa deh? Panjang, integernya itu panjang lebar kali tinggi. Nah, panjang lebar tinggi. Nah, jadi perkalian itu kan kita tidak tahu nanti hasilnya itu nilai bulat atau nilai desimal. Jadi kita buat aja float untuk nilai luas yang akan dicari. Nah, jadi nilai luasnya itu kita buat float. Nah, jadi pada saat menginput nilai pada saat di run, nah kita membuat cout-nya biar kita masukin nilainya. Nah, cout berarti sini c-nya itu nilai L. Nah, cout lagi. Nah, ini untuk nilai salah. Ini untuk nilai P. Ini untuk nilai L. Nah, cout. Nah, chain. Nah, chain sini untuk nilai T. Nah, dari sini kan kita sudah memperkenalkan. Nah, ini merupakan rumus yang akan kita jalankan pada saat program. Misalnya rumusnya kita ganti aja deh. Nah, misalnya ini kan panjang kali lebar. Misalnya dalam kurung. Nah, jadi dalam kurung panjang kali lebar ditambah 2 kali T-nya. Nah, mungkin gini doang rumusnya. Nah, jadi nanti cout-nya itu luas. Nah, mungkin coba kita compile and run dulu. Apakah jalan programnya sudah jalan? Nah, programnya jalan. Nah, jadi kita misalnya kita buat panjangnya itu apa deh? Panjang itu 5. Nah, jadi dikali lebar dikali lebarnya kita buat 2. Nah, sekarang T-nya, misalnya T-nya kita buat 2. 14. Jadi coba kita hitung secara manual dulu. Panjang kali lebar berarti 5 kali 2 10. Nah, 10 tambah 2 kali T-nya tadi 2 4. 10 tambah 4 14. Nah, jadi programnya benar dan programnya juga jalan. Nah, mungkin ini kita buat gini aja biar teman-teman nggak ada bingung. Nilai P nilai L nilai T. Nah, compile and run. Nah, jadi apa yang ketulis di cout dia akan memunculkan nanti di programnya. Nah, misalnya nilai P-nya itu kita biar L-nya 2. Nah, nilai T-nya kita buat 5. Nah, hasilnya 58. Jadi 24 P kali L 24 kali 2 48, 2 kali 5 10, 10 tambah 48 58. Nah, jadi programnya jalan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai
modul 2 yaitu konstruksi dasar runtutan. Nah, saya harap teman-teman bisa dapat dimengerti. Nah, mungkin cukup sekian dari saya sudahi aja. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin quotes dari saya yaitu the youth of today are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi, marilah hidup yang berarti karena hidup hanya sekali. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.